Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema pengoptimalan pemilu, dan kita masih bersama dengan narasumber kita Ibu Juliana, akademisi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dan juga Bro Rusman, Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Kita dari segmen terakhir nih berkaitan dengan tema kita, Ibu, pengoptimalan petugas pemilu. Jadi anggaplah misalkan sarana dan prasarana, kemudian juga teknologi yang digunakan, aplikasi yang digunakan sudah support nih. Sekarang masuk ke pengoptimalan petugasnya. Apa yang ideal dilakukan oleh seorang petugas pemilu, baik KPPS, PPS, dan lain sebagainya dalam menghadapi sebuah pemilihan umum, baik tingkat daerah ataupun pusat dan lain sebagainya? Kalau untuk pengoptimalisasian dari mulai awal itu, mereka kan ada semacam pelatihan itu ya, terus ada dijelaskan juga kan, pastikan ini loh job desk-nya. Ini dari awal kan sudah ada persyaratannya untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, Pantarlih kan sudah ada tuh. Jadi dari situ, insya Allah kalau masing-masing person yang sudah masuk ke dalam PPK, PPS, petugas-petugas pemilu itu dia menjalankan tugas dan fungsinya secara amanah. Ini lagi kembali ke amanah atau enggaknya ini loh Mas ya, kalau menurut saya. Kalau mereka sudah menjalankan dengan amanah, insya Allah semuanya itu bisa berjalan dengan baik kok. Asal itu tadi, masing-masing individu itu amanah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang sudah digariskan, kan pasti ada aturan ini dan itu, tugasnya ini dan itu loh, Anda ini, yang satu ini. Kalau misalnya masing-masing pihak, masing-masing individu yang ada di situ menjalankan tugasnya, insya Allah akan bersinergi dengan baik dan optimal pekerjaan mereka itu. Tapi kalau ngitung suara sampai pagi bisa optimal nggak Bu kerjanya? Ngantuk sih, udah capek. Bro Rusman, Bro, seperti apa nih Bro? Karena juga pengalaman pribadi juga kan sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, kedepannya seperti apa supaya tugas dari seorang petugas pelaksana pemilu ini bisa optimal ke depannya? Oke, sama seperti Bu Juliana tadi, bahwasanya BIMTEK itu kan penting kan. Jadi menurut saya masih sedikit kurang soal BIMTEK kemarin. Kemudian udah dijelasi lebih lanjut tentang BIMTEK. Kemudian yang kedua adalah, ini saya nggak tahu ya, mungkin ada beberapa oknum aja nih ya. Ada beberapa oknum aja di beberapa RT yang saya temukan bahwasanya belum pengumuman KPPS, dia udah tahu siapa yang menang gitu kan. Jadi paranormal ya. Ini oknum ini kan, ada oknum-oknum yang seharusnya mungkin bisa dipilih sesuai dengan kriteria, tapi malah dipilih sesuai dengan keluarga. Nah, itu mungkin ya, itu salah satunya. Kemudian ya fungsi pengawasan dari masyarakat juga, dari saksi yang pastinya yang akan menemani terus KPPS, PPS, dan lain-lain itu sangat berkesinambungan mereka itu. Ya sebenarnya di BIMTEK juga itu yang utamanya di BIMTEK. Tapi rata-rata nih kesalahan dari sebuah sistem, aplikasi, tapi yang disalahin petugas, sering nggak? Merasa gitu nggak sih? Karena kan permasalahan yang ada, ataupun kegaduhan yang ada di masyarakat ini rata-rata dari kesalahan sistem yang ada. Kesalahan aplikasi, yang mungkin vendor aplikasinya dan lain sebagainya, kita tidak tahu persoalan seperti apa. Tapi yang disalahkan adalah petugasnya. Itu seperti apa tanggapannya Bro? Sebelum kita tutup nanti ya. Nah ya, itu sebenarnya balik lagi ke literasi digital tadi ya. Jadi kami juga merasakan kemarin bahwasanya ketika di scan angkanya itu berubah. Angkanya berubah dan nggak bisa diedit. Jadi udah dilapor ke tingkat PPS kecamatan, katanya nggak usah di-upload dulu. Jadi cukup dikumpulkan, di scan manual, di foto manual, dikirim ke PPS, dikumpulkan di Google Drive. Jadi yang menguploadnya itu dari PPS. Ya, jadi mungkin bagaimana lagi dari petugas itu memberi informasi lagi kepada masyarakat yang pastinya di RT mereka. Kemudian ya seperti tadi saya sampaikan juga bahwasanya untuk jam kerjanya tadi.
jam kerja. Tapi kayaknya kalau untuk di pilkada nanti lebih ringan. Iya, lebih Karena katanya kan cuma 500 suara per TPS kalau nggak salah maksimal ya. Kalau nggak salah 500 suara per TPS. Sedangkan kalau yang kemarin itu ya bisa dihitung lah 300 maksimal untuk presiden, DPR, DPRD, DPD. Suara-suara ya. Ya, itu yang sebenarnya Tapi berarti berat. harusnya lebih ringan ya untuk Seharusnya lebih ringan. pemilu kada ini. Oke, tapi berarti optimis ke depannya bahwa pelaksanaan pemilu kada ini akan berjalan dengan Ya. Terakhir Bu Juliana, pesannya kepada masyarakat kita terkait dengan tema kita hari ini, termasuk poin penting yang kita sepakati bersama tadi bahwa literasi digital untuk menghadapi pemilu di semua tingkatan ini sangat penting untuk kebaikan kita bersama. Untuk kebaikan kita bersama. Oke. Baik. Jadi kita sebagai masyarakat ya Mas ya, salah satu cara kita untuk menunjukkan bahwa kita itu masyarakat warga negara Indonesia yang baik adalah memberikan suara kita kepada lembaga yang sudah ditunjuk, pasti KPU ya. Siapa yang mau kita pilih itu tolong, kalau menurut saya kita percayalah, kita berikan kepercayaan kepada KPU dan kepada lembaga-lembaga negara penyelenggara seperti Bawaslu itu. Ya memang yang beberapa orang yang seperti saya tadi sudah sampaikan, sudahlah nggak percaya sama ini, sama ternyata suara saya nggak nyampe, tanda kutip seperti itu. Nah, kita berikan kepercayaan kepada KPU dan Bawaslu bahwa nanti pilkada ini, karena kan mereka pasti mengevaluasi ya kinerja yang kemarin, kita berikan kepercayaan lagi, kita milih lagi, kita berpartisipasi secara aktif di pilkada ini nanti di 27 November serentak gitu. Dan kita kalau misalnya menerima berita apapun, jangan langsung menyebarkan dan jangan langsung juga emosi gitu. Oke, harus ditelaah terlebih dahulu. Ditelaah terlebih dahulu agar apa yang kita terima itu memang tepat seperti itu. Oke, Ya, oke Bu. itu aja. Bu Rusman, terakhir satu kata untuk pemilu kada nanti serentak di seluruh bagian negara Indonesia. Satu kata. Satu kata. Satu kata. Apa tuh? Satu kata apa? Mantap. Mantap. Itu pemirsa, dan akhirnya saya Puso Siregar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.